Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulinus Patikorgule dengan NIM 181414082, salah satu mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Santa Dharma. Nah, dalam video ini kita akan membahas sebuah contoh soal aplikasi turunan, yaitu terkait kasus terjun payung. Nah, namun kita akan menyelesaikan soal ini berbantu Python dan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode trapesium, kemudian metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Nah, soalnya ini teman-teman, kita bisa melihatnya atau membacanya dalam layar. Nah, di sini kita mempunyai ft atau sebuah fungsi yaitu g kali m per c dikali dengan 1 negatif e pangkat negatif c per m t. Nah, dengan v ini adalah kecepatan payung dalam m per dt, kemudian g ini adalah percepatan gravitasi dalam meter per detik kuadrat. Kemudian m ini adalah massa penerjun, yaitu 68,1 kg. Kemudian C ini adalah koefisien tahanan udara, yaitu 12,5 kg per detik. Nah, yang akan kita tentukan adalah seberapa jauh penerjun telah jatuh sejauh T detik, atau jarak ya, dalam T detik. Nah, dengan T ini dalam interval tertutup 0 sampai 10. Yang pertama, kita akan pindah ke slide menyelesaikan atau menentukan jarak dengan penyelesaian analitik. Nah, penyelesaian analitiknya kita lakukan dengan menghitung integral tak tentunya. Nah, integral tak tentu yang terbentuk adalah integral batas bawah 0 sampai 10 dari 9,8 kali 68,1 dibagi dengan 12,5 dikali dengan 1 negatif E pangkat negatif 12,5 per 68,1 dikali T dt. Nah, inilah integral tak tentu yang terbentuk. Nah, akan sama dengan karena 9,8 kali 68,1 per 12,5 ini adalah konstantan, bisa kita keluarkan, sehingga akan dikalikan dengan integral ini ya, integral 1 negatif E pangkat sekian. Nah, kemudian bentuk ini bisa kita operasikan menghasilkan seperti ini. Kemudian bentuk pangkat dari E-nya kita operasikan seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengulasnya kembali, karena dalam video ini saya akan bahas secara singkat saja. Nah, kemudian kita peroleh ini ya. Nah, karena E pangkatnya atau ya E pangkatnya dalam negatif, maka E-nya bisa ditulis seperti ini, yaitu 1 per E pangkat 125 per 681 T dt. Ya. Kemudian karena ini tanda operasinya adalah negatif, maka bisa ditulis menjadi integral 1 dt negatif integral 1 per 125 per 1 per E pangkat 125 per 681 T dt. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kedua ruas atau ini dikalikan dengan 53,3904 akan menghasilkan ini. Nah, kemudian kita akan menentukan integral tak tentunya dengan batas bawah 0 dan batas atas 10. Nah, kita menentukannya dengan mensubstitusikan 10, menentukan 10 ke fungsi ini, kemudian kita peroleh ini, kemudian mensubstitusikan 0 dengan fungsi ini, maka kita peroleh ini. Sehingga kita kurangkan, maka hasilnya adalah kurang lebih 289,43515. Nah, inilah penyelesaian analitiknya atau jarak berdasarkan penyelesaian analitik. Nah, sekarang kita akan pindah ke program. Oke, untuk soal saya tidak perlu membacakannya ulang. Nah, di sini kita akan langsung ke program. Nah, di sini yang pertama adalah metode trapesium. Nah, yang saya pertama lakukan adalah memanggil importin nampi asmp. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung dari nilai E, karena di fungsi kita atau fx kita itu terdapat E. Nah, ini bukan hanya E juga, misalnya cos dan sebagainya. Nah, kita akan memanggilnya menggunakan nampi asmp ini. Nah, SP dalam ini adalah E ya, teman-teman. Kemudian intervalnya adalah dari 0 sampai 10. Kemudian di metode trapesium ini saya menggunakan subinterval sebanyak 5 ya. Sehingga N-nya nanti akan sama dengan 5. Karena N-nya sama dengan 5, maka hanya adalah B negatif A. Atau 10 dikurangi dengan 0 dibagi dengan N-nya 5, berarti hanya adalah 2,0 atau 2. Kemudian ini adalah
formula yang digunakan untuk mengubah semua array dalam NP menjadi 0 ya. Nah, ini nanti bisa diperdalam oleh teman-teman dengan melihat beberapa referensi lain. Kemudian ini adalah batang programnya, di mana di program ini atau di batang program ini kita menggunakan pengulangan if else. Nah, ketika i sama dengan 0, maka xi itu akan sama dengan a itu sendiri atau sama dengan 0. Kemudian kita panggil ini, kemudian selain dari i sama dengan 0, maka xi akan sama dengan xi negatif 1 plus h. Misalnya i-nya adalah 1, maka 1 negatif 1, 0, plus h akan sama dengan 2, karena hanya tadi 2 ya. Maka xi setelah i sama dengan 0 adalah 2, dan seterusnya. Kita panggil ini, kemudian ini, nah ini adalah program atau formula yang membedakan suatu metode dengan metode lain. Nah, jarak dalam metode trapesium ini kita hitung dengan menggunakan, katakan turunan pertama dari metode ini ya, metode trapesium. Nah, rumusnya adalah apa? H per 2 dikali dengan FA ditambah FB. Nah, kemudian ini adalah formula untuk menghitung error, di mana errornya adalah harga mutlak dari jarak, kemudian dikurangi dengan penyelesaian analitik, dibagi dengan penyelesaian analitik. Kemudian dikalikan 100, ini dikalikan 100 karena errornya nanti kita akan mengeluarkannya dalam bentuk persen. Nah, kemudian ini adalah program untuk memanggil output. Kemudian dari sini ke bawah ini adalah program untuk memunculkan ilustrasi atau gambar trapesium yang terbentuk. Nah, bagaimana lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat referensi-referensi lain. Dalam video ini saya tidak akan mengulasnya. Nah, baik, kita akan ke output dari programnya. Nah, outputnya adalah yang pertama kan. Yang pertama ini apa? Ya, ini adalah penyelesaian analitiknya. Nah, ini kita peroleh jaraknya sekian ya. Kemudian ini dengan metode trapesium, fx setiap x yang berkenan ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, ini. Nah, kemudian jarak berdasarkan dengan atau hasil dari jarak dengan menggunakan metode trapesium kita peroleh ini teman-teman. 44,873 meter. Dengan errornya adalah ini 84, sekian persen. Nah, ilustrasinya ini. Kita bisa lihat bersama. Nah, selanjutnya adalah dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, sebenarnya programnya secara garis besar sama, teman-teman. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, yang cukup membedakan suatu metode dengan metode lain adalah jaraknya ya dalam hal ini, dan atau turunan formula turunannya itu yang akan membedakan mereka. Nah, untuk isi Simpson 1/3 ini saya menggunakan subinterval sebanyak 10. Kemudian analitiknya sama ya. Kemudian untuk jaraknya ini adalah turunan pertama dari Simpson 1/3, yaitu H/3 dikali dengan FA plus 4 dikali Fx1 ditambah Fb, atau fungsi dari X1 ditambah dengan fungsi B. Nah, untuk berikutnya sama ya, untuk errornya juga sama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan program ini untuk menghasilkan ilustrasi sama ya. Nah, outputnya ini teman-teman, untuk penyelesaian analitiknya sama, kemudian nilai fx dari setiap x untuk Simpson 1/3 adalah ini teman-teman, kita bisa lihat. Nah, kemudian jarak dengan menggunakan Simpson 1/3 kita peroleh 26,895 meter, dan dengan error 90,7 sekian persen. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian ilustrasinya ini kita bisa lihat bersama. Nah, baik, kita akan lanjut ke metode Simpson 3/8. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan sama dengan, atau programnya secara garis besar akan sama. Hanya saja yang membedakan adalah banyaknya subinterval. Di sini ya, saya pilih untuk Simpson 3/8 adalah 8. Kemudian yang membedakan lainnya adalah jarak atau turunan pertama dengan metode Simpson 3/8 adalah ini. Untuk errornya sama ya teman-teman, ini. Dan selanjutnya juga akan sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan output dari Simpson 3/8 adalah ini. Ini juga sama, yaitu penyelesaian analitiknya. Kemudian fx untuk setiap x yang berkenan menggunakan Simpson 3/8 ini, teman-teman. Nah, kemudian jarak untuk Simpson 3/8 kita peroleh 64,058 meter.
Untuk errornya 77, sekian persen. Nah, ilustrasinya ini.